Sore, jumpa lagi teman-teman Bray Channel dimanapun teman-teman berada ya. Hari ini saya akan kembali berbagi ya pengalaman servis TV LED. Di sini ada TV LED LG ya, TV LED LG dengan model 28 TK 430V ya. Oke. Di TV LED ini datang dengan kondisi mati total. Menurut usernya TV-nya mati karena kena air ya. Karena kena air. Ini sudah saya colok. Ini mati total ya. Oke. Langsung aja saya buka ya. Jadi untuk mainboard 28 TK ini power supply-nya udah menjadi satu dengan mainboardnya, dan 28 TK ini persis sekali dengan 32 LK 500 ya. Jadi bisa dipakai, bisa digantikan dengan mainboard 32 LK 500 karena persis sekali ya. Oke, kemudian dikatakan sama usernya TV-nya terkena cairan, kena air ya. Terlihat di sini ya, ada bekas-bekas air, karat-karatan. Oh, di power supply-nya juga terlihat di sini ada bekas air ya. Oke, baik teman-teman, akan coba saya lakukan pengukuran tegangan. Kita lihat apakah masih bisa. Saya pasang stekernya. Iya. Kita ukur outputnya langsung di sini dari trouble switchingnya 0 ya. Tidak ada tegangan output sama sekali. Langsung ukur di primer power supply-nya, di elko B plus-nya ya. Wah, 2,73 3, jadi ini tampaknya permasalahannya udah pasti pada power supply-nya. Jadi dilihat dari bekas airnya di sana. Jadi di primernya, di elko B plus-nya tidak ada tegangan sedikit sekali, 3 volt. Itu kemungkinan tegangan sisa ya yang ada di elko-nya. Kalau sudah kena air begini pasti ada korslet ya, kemungkinan sekringnya putus. Akan coba saya ukur langsung. Yang utama harus dimatikan dulu. Saya coba ukur sekringnya. Sekringnya putus ya. Sekringnya putus. Jadi ini power supply-nya rusak. Jadi kemungkinan ada short ya. Short ya, coba saya cabut, saya ukur dulu komponen-komponen di seputar power supply, primer power supply-nya ya. Dan di sini memang terlihat ya bekas air. Bekas air ya. Aduh, mudah-mudahan tidak kena ke panelnya ya. Ini
power supply ini juga sudah bekas servisan ya, lihat dari bekas-bekas solderan. Kan saya ukur MOSFET-nya biasa kalau sekring putus korslet, biasanya MOSFET-nya jebol ya. Ya betul, ternyata MOSFET-nya jebol. MOSFET-nya jebol. Diodenya masih bagus ya. Dan ini juga terkena air. PTP begini kalau MOSFET-nya jebol, kemungkinan IC PWM-nya juga ikut rusak juga ya, apalagi terkena air ya. Coba saya cabut dulu ini, kita lihat IC PWM-nya. Ininya bukan asli ya, udah dapat diganti. IC-nya juga udah bekas solderan semua. Ini ada beberapa komponen juga yang udah gosong. Jadi teman-teman, solusinya saya tidak akan menggantikan ini lagi, MOSFET sama IC ini. Ada transistor yang gosong di situ. Sama ini resistor. Jadi saya akan ganti power supply-nya ini. Saya akan memasang rangkaian gacun ya. Jadi saya selalu menyediakan gacun ini untuk servis TV LED. Jadi di sini lebih praktis. Kalau kita beli spare partnya ini, tiap tipe bisa beda-beda ya. Tapi kalau kita menggunakan gacun, jadi ini bisa digunakan di beda-beda merek dengan beda-beda tipe. Kita bisa gunakan ini gacun. Kemarin saya sempat review tentang gacun 5 kabel. Ini sekarang ada gacun yang 4 kabel ya, lebih praktis lagi. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada dari 22 inci sampai 75 inci ya, dengan itu dari 36 watt untuk 20 inci sampai 230 watt 75 inci. Jadi di sini yang saya punya adalah yang maksimal bisa dipakai 50 inci ini. Jadi ini kalau digunakan di 28 inci ya udah pasti bisa ya. Saya akan cek lagi diodanya. Ya, bagus ya. Sebelum ganti gacun harus dicek diodanya ya. Bagus. IC PWM-nya kita cabut. Ini sekringnya kita ganti. Ya, langsung lepas deh. Jadi ini sekringnya 5 ampere ya. Jadi ini sudah saya sambungkan. Ini ya. Ini biar tinggal kita pasang aja ini. Nanti dikasih isolasi double tip di sini bisa ya. Yang hitam pada negatif ya, jalur negatif. Ini saya ambil negatif langsung di elko-nya, ini negatifnya.
Kemudian warna merah ini pada bekas MOSFET ini, kaki drainnya ya, yang tengah ini. Kaki drainnya. Oke. Jadi kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada keterangannya, gampang cara pemasangannya. Merah ke tegangan utama 300, yang tegangan switching pada elektroda D ya. Hitam pada negatif, biru ke kaki 4 MOSFET, garis putih untuk tegangan 12 sampai 18 ya, satu daya ya. Biru ini pada kaki 4. Kaki 4 otokopler ya. Di sini otokoplernya terlihat, teman lihat di sini kaki satunya di sini. Ini ada tandanya. 1 2, berarti 1 2 3 4. Ini kaki 4-nya ya. Sebelum kita sambung, kita potong dulu jalur kaki keempat ini yang ke rangkaiannya. Pakai cutter ya, potong jalurnya. Ya, oke. Oke. Sudah. Kemudian untuk yang warna putih, kita sambung pada, kalau teman-teman lihat di sini ada jalur-jalur, ada resistor ya. Kita cari tegangan 12-18-nya ini. Di sini ada resistor-resistor. Saya biasanya, dan cara saya hidupkan dulu, akan coba saya hidupkan dan saya ukur tegangannya. Saya hidupkan dan saya ukur tegangannya, mana tegangan 12 sampai 18. Tapi biasanya kalau tegangan 12-18 nya belum terhubung ke rangkaian, biasanya tegangan sedikit tinggi ya. Oke, jadi sudah saya hidupkan. Di sini tegangan 300 volt ya, sudah ada. Kita coba cari setelah R ini. Di sini ada tegangan berapa ini? Main-main ya. 80 volt ya. Sini 80 volt. Di sini 118 volt. Nah, ujungnya di sini ya. Nah, kita coba ambil tegangan dari sini, dan sesaat nanti kita, karena ini belum ada beban, makanya tegangannya tinggi ya. Tegangannya tinggi. Nanti setelah kita kasih beban, karena di sini 100-an, di sini saya ambil terendah di sini, terendah di sini 80-an. Nanti kita setelah kita sambung dikasih beban, kemungkinan tegangannya akan drop sekitar 12 lebih ya. Kita coba, saya cabut dulu. Oke. Kerannya langsung saya ukur tegangannya di sini. Ya, 12 volt ya. Jadi mau 12 volt, jadi tampaknya sudah bekerja. Kita ukur tegangan outputnya dari power supply-nya. Sini ada 11,9 atau 12, 35. Sini ada 35. Jadi sudah bekerja ya power supply-nya. Saya rapikan semua, kita coba di unitnya. Jadi ini sudah terpasang ya. Ini saya kasih double tip di sini. Cuman ya double tip yang tebal itu ya, jadi dia kuat sini. Nah, sekarang akan coba saya hidupkan ya. Saya hidupkan.
Dan ternyata TV-nya belum mau hidup ya. Belum mau hidup. Aduh, ada masalah lagi nih. Ada masalah lagi. Lampu standby-nya tidak mau menyala. TV-nya hidup. Akan coba saya ukur lagi tegangan yang lainnya. Sini 35 11,9 12 voltnya ada. Kita coba ukur tegangan di IC power supply ya. Jadi ada pembagian di sini ya, untuk 3,3 di sini. Oh ya, pantas tidak hidup ya. Dan 3,3 enggak ada. Inputnya 5. Oh, inputnya enggak ada, makanya 33 tidak keluar. Ini sini seharusnya 5 juga ya. 5 atau 1,8 di sini. Tidak ada input. Oh, ya, di sini 0 juga semua tegangannya. Tegangan 5 voltnya di sini ya. Harusnya 5 voltnya di sini. Tidak ada ya di lilitan ini, seharusnya ada 5 voltnya. Tidak keluar 5 voltnya, teman-teman. Input 12 voltnya ada di sini 1,9. Oh, berarti yang bermasalah di sini. Oh iya, ini terlihat bekas karena IC-nya ini sepertinya kena cairan ya. Ini IC-nya kena cairan juga. Di sini ya step down 5 voltnya ya. Seharusnya di sini 5 voltnya tidak keluar. Coba saya bersihkan dulu ya, kayak bekas air apa kamu. Tidak keluar juga ya. Input 12 nya ada. Nanti IC nya ini memang udah rusak ini. IC untuk step down nya 12 ke 5. Coba saya kasih step down ya. Kasih rangkaian step down, kita tes. Jadi ini step down yang saya pakai ya. Jadi di sini inputnya 12 volt ya. Jadi terlebih dahulu IC yang rusak itu saya sudah cabut, lilitannya juga mau dicabut juga tidak apa-apa. Jadi ya, ini adalah jalur negatifnya, inputnya input negatif, input positifnya. Jadi ini positifnya 12 voltnya masuk, outputnya 5 volt, bisa ditaruh di kapasitor itu atau di ini saya solder pada lilitan nih ya. Ada satu yang perlu saya ingatkan ya. Jadi sebelum ini dipasang, outputnya dipasang, kita ukur dulu ya tegangannya. Biasanya disesuaikan dulu tegangan dengan memutar trimpot ini ke 12 volt ya. Maaf, ke 5 volt ya. Karena di sini yang dibutuhkan outputnya 5 volt. Jadi saya ukur aja dari awal. Di sini input 11,9 atau 12 volt ya, 33 volt. Sini untuk backlightnya sama 33 volt ya. Jadi ini inputnya 12 volt, 11,9 12 volt ya. Jadi ini negatif ya, oke, negatif bisa diambil di mana saja, yang penting tegangan negatifnya. Di sini outputnya 4,9 atau 5 ya. Ya, sama di lilitan ini sama. Jadi saya solder pada lilitan ini 5 ya. Di sini ada tegangan 3,2 atau 3,3 ya. 3,3.
Ya ini ya di IC itu. Jadi inputnya 5 volt ya, makanya tadi kalau 5 volt nggak keluar dah 3,3 nya. Ini kan inputnya 5 di sini. Sini ada tegangan 1,5, sini ada 3,3 ya. Oke. Ya. Lihat bagaimana hasilnya. Ini sudah saya hidupkan, sudah saya kasih label tip ya, biar enggak, saya biasa menggunakan itu dan kuat ya. Ya, jadi ini hasilnya, TV sudah dapat hidup normal kembali. Saya kasih anten dulu. Ya. Udah ya. Oke, baik teman-teman. Demikian sedikit berbagi pengalaman tentang servis TV LED LG yang mati total ya, dengan kita mengganti power supply-nya, switchingnya dengan menggunakan gacun. Kemudian di situ ada regulator tegangan 5 voltnya yang mati, dan kita menggunakan step down ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Masih banyak video-video saya lainnya, teman-teman bisa cek di beranda saya. Oke, sampai jumpa, sukses buat teman-teman semua.